oh kalau soalnya begini jawabannya ini. Nah, itu kan nggak bisa untuk memahami bacaan. Terus kalau bacaannya seperti ini, jawabannya ini kan nggak bisa. Jadi ya memang harus keterampilan itu sendiri yang harus kita latihkan. Menyiapkan mereka harus memiliki kompetensi literasi dan numerasi harus. Terus kalau harus menyiapkan asesmennya aja, nah ini yang perlu kita luruskan gitu. Perlu diluruskan ya. Coach Dia, halo Coach Dia, selamat datang kembali nih. Terima kasih Coach Indra atas undangannya. Kayaknya belum lama kayaknya di sini ya. Sudah 1 bulan belum ya? Iya, kurang lebih 1 bulan mungkin ya Coach Dia ya. Wah, gimana Coach Dia, kabarnya sehat Coach? Alhamdulillah. Harus tetap sehat ini. Siap. Coach Dia ini salah satu fokusnya memang di AKM juga ya Coach Dia ya. Iya. Jadi karena itu sangat berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan kurikulum, ya harus difokuskan. Betul. Nah ini kembali membahas tentang AKM nih Coach Dia. Kan sebelumnya sudah pernah membahas nih ya di sini juga, tapi bukan sama saya tuh, sama Coach Diwan kalau nggak salah ya, betul ya. Nah mungkin teman-teman yang belum sempat lihat yang sebelumnya mungkin bisa lihat yang sebelumnya juga ya. Nah Coach Dia kembali membahas tentang AKM nih ya. Yang pengen saya tanyakan, boleh nggak sih sebenarnya kita menyiapkan anak kita agar bisa tinggi nilai literasi dan numerasinya untuk menghadapi AKM gitu? Oke. Boleh nggak gitu ya pertanyaannya? Iya betul. Kalau pertanyaan boleh nggak sih ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Gitu ya. Oke. Ini dalam arti menyiapkan itu seperti apa gitu ya? Menyiapkan anak-anak untuk menghadapi AKM gitu ya. Jadi AKM itu kan asesmen kompetensi minimal. Betul. Dimana di kompetensi minimal, kalau kita mengulang podcast yang kemarin ya, kita akan melihat kompetensi minimal literasi dan numerasi dari siswa kita. Iya betul. Yang itu sebenarnya minimal banget gitu ya, minimal banget. Nah, bolehkah kita menyiapkan gitu ya, menyiapkan mereka untuk memiliki kompetensi? Ya harus. Kalau menyiapkan mereka harus memiliki kompetensi literasi dan numerasi harus. Terus kalau harus menyiapkan asesmennya aja, nah ini yang perlu kita luruskan gitu. Perlu diluruskan ya. Jadi kalau niat kita sebagai guru gitu ya, menyiapkan hanya untuk nanti agar AKM hasil AKM di kelas 5 yang itu diambil sampling itu baik. Nah, ya boleh-boleh aja ya. Hanya gitu ya. Karena ini sampling kan berarti nggak nyiapkan semua gitu ya. Yang disiapkan kan hanya beberapa anak. Ya. Ketika kita bicara kompetensi ini kan skill. Skill yang menurut saya ketika kita bicara keterampilan itu nggak bisa dicapai dengan instan. Bisa dicapainya ya harus melalui proses. Ya. Kalau kita nanti AKM pokoknya di drill gitu ya, soal di drill, ya nggak apa-apa, hanya ya kemungkinan tidak akan mencapai itu gitu ya. Iya. Karena ini skill orang berpikir kritis itu di drill itu kan. Mungkin soalnya ini konteksnya A ya. Nanti besok keluarnya B. Nah, anak kalau hanya diter kan kemungkinan dia nggak akan bisa bawa ke konteks B. Maka ya idealnya adalah ketika kita sudah mengetahui hasil dari AKM, mungkin ada yang rendah gitu ya, ada yang masih belum memenuhi kita. Nah, itu menjadi refleksi buat sekolah, satuan pendidikan untuk apa ini tindak lanjut yang akan dilakukan untuk proses pembenahan. Nah itu dia, betul Coach Dia. Kadang itu saya melihat di beberapa sekolah tuh fokus di pembuatan soal gitu ya, buat soal, anaknya dilatih terus gitu ya.
ya kalau saya sudah tadi mungkin di drill gitu ya. Nah, ini kan saya juga bertanya, ini nanti apakah tidak menimbulkan bias gitu ya ketika dilakukan asesmen oleh pemerintah gitu kan ya. Karena kan kita melatih siswa kita dengan soal-soal AKM yang kita drill terus menerus gitu ya, tanpa tahu konteksnya nanti siswa itu bisa dapat nggak gitu sebenarnya. Jadi ketika kita melatih boleh ya, melatih soal-soal AKM, karena memang di AKM itu bentuk soalnya kan bermacam-macam. Iya, ada 5 ya. Iya, ada 5 bentuk soal. Nah ini bermacam-macam. Dan siswa juga perlu dilatih untuk itu. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu melatih dia bentuk-bentuk soal AKM itu, gitu ya. Nah, tentunya sesuai dengan kaidah di AKM. Iya. Ada konteksnya, ada kontennya, ada level kognitif yang sesuai, begitu. Maka ketika kita melatihkan ini sebenarnya juga melatih mereka untuk berpikir, ya sesuai level kognitif yang diharapkan, gitu. Jadi misalnya literasi itu tidak hanya kita melatih untuk dia menemukan informasi dari teks, tapi bagaimana kita melatih dia untuk bisa menginterpretasi dari teks itu. Melatih bagaimana dia mengevaluasi dari teks itu. Melatih dia mungkin dari teks yang ada itu dia mencoba merefleksikan pada dirinya. Maka ketika proses itu dilatihkan pada anak kita, itu bagus. Tapi kalau melatihkannya hanya dari sisi soal yang di drill begitu, nah ini yang drill itu kan cenderung kalau soalnya begini jawabannya ini. Nah itu kan nggak bisa untuk memahami bacaan, terus kalau bacaannya seperti ini jawabannya ini kan nggak bisa. Jadi ya memang harus keterampilan itu sendiri yang harus kita latihkan. Ya, sehingga memang guru-guru perlu memahami gitu ya, memahami bagaimana sih bentuk soal, bagaimana sih membuat soal yang ideal yang sesuai dengan AKM. Dalam rangka apa? Biar tahu seperti ini toh akhirnya begitu ya. Nah, sehingga dia bisa mengikuti selama proses pembelajaran yang dilakukan itu akan mengikuti seperti itu. Itu yang paling penting tuh kayaknya yang terakhir tadi tuh ya. Proses pembelajarannya nanti menyesuaikan dari hasil. Biar bisa kayak ada program pengayaan gitu ya, kesediaan mungkin ya. Jadi biar bisa siswanya tuh menguasai literasi dan numerasi lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini jangan cuma fokus di gimana caranya menyelesaikan soal gitu. Nah, ini kalau guru-guru kadang kan ada juga kesulitan untuk ya membuat soal AKM ya. Nah, ini juga sudah ada platformnya Jadi salah satu platform yang mungkin ada di Kuanta gitu ya teman-teman ya. Jadi ada e-mastery. Nah, teman-teman yang mau menggunakan soalnya bisa langsung digunakan di sana. Jadi fokusnya bisa beralih gitu ya. Fokusnya bisa beralih di bagaimana mendampingi siswa untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasinya. Enggak berkutat di gimana ya bikin soalnya gitu kan. Kan enggak mudah ya bikin soal AKM. Ya, mudah nggak mudah itu tadi ya, ala bisa karena biasa ya. Jadi karena ini juga skill ya, keterampilan. Iya betul, harus diasah gitu ya. Harus diasah. Kalau sudah terbiasa ya nanti akan lebih mudah melakukannya. Begitu. Nah, yang jadi keunggulan, salah satu keunggulan dari mastery adalah soal kita validasi ke ahli. Bisa langsung bisa digunakan gitu. Siswa sekolah nggak perlu ragu-ragu lagi lah gitu. Insya Allah sudah bagus lah gitu. Terima beres itu ya. Kalau misalnya sekolah gitu ya, satuan pendidikan kepingin guru-gurunya juga bisa membuat soal gitu ya, menyiapkan gitu ya, guru-guru bisa ya. Yang pertama mesti harus dari sisi kayak edukasi gitu ya, edukasi itu atau dia harus belajar dulu gitu ya, belajar bisa mengikuti pelatihan, bisa membaca panduan. Jadi sudah ada panduan dari pemerintah gitu ya, panduan bagaimana sih soal AKM, atau juga bisa belajar mandiri mungkin lewat YouTube gitu ya, lewat kelas-kelas betul. Nah itu harus belajar itu dulu. Yang kedua ya harus melakukan gitu ya, habis belajar harus melakukan membuat. Nah yang ketiga memang soal yang sudah dibuat itu perlu divalidasi. Dipastikan bahwa soalnya ini sudah benar gitu ya, sudah baik gitu. Betul. Sehingga nanti teman-teman Bapak Ibu guru bisa istilahnya
mungkin dalam keseharian gitu ya, membuat soal itu seperti soal AKM. Oh iya, sehingga waktu di proses di hariannya juga soal-soal yang dibuat juga mengandung unsur soal AKM. Betul. Oke. Ini Coach Dia, kemarin ada yang bertanya di komentar dari Ibu Sri Nurul Azizah 4297 itu nickname. Boleh dong Coach berbagi tip dan trik cara atau langkah-langkah membenahi nilai literasi dan numerasi yang masih minim atau kurang dari target. Nah, gimana tips dan triknya nih Coach Dia ya? Tips dan trik ya. Ini kan ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini kan hasil rapor pendidikannya kok minim gitu ya, kok rendah gitu ya. Nah memang ya kita harus merefleksikan diri kita gitu ya, merefleksikan proses pembelajaran yang kita lakukan seperti apa. Apakah kompetensi literasi yang kita asalkan ke anak-anak itu sudah pas atau belum? Contohnya misalnya ini ya. Kalau di rapat pendidikan itu nanti kan muncul Coach Indra, apa sih yang masih kurang, konten apa, bagian apa yang masih kurang itu muncul, yang itu bisa menjadi bahan kita untuk peningkatan gitu ya. Nah misalnya kita di literasi tadi ya, contohnya tadi ya, bahwa kompetensinya itu tidak hanya level 1 itu menemukan informasi ya, yang menjadi menjadi refleksi kita gitu ya. Apakah di proses pembelajaran yang kita lakukan kita sudah melatihkan anak-anak untuk level kognitif yang 2, yang ketiga gitu. Yang itu juga untuk melatih itu tidak terikat oleh hanya, kalau bicara literasi hanya terikat bahasa Indonesia, tidak. Tapi juga mapel-mapel yang lain itu juga perlu menguatkan ya. Katakanlah misalnya IPS gitu ya, IPS itu kan juga banyak yang harus diliterasi ya apa ya mapel yang nggak ada literasinya ya semuanya mesti ya harus memahami bacaan itu kan harus di semua kehidupan akan terkait dengan itu. Maka yang perlu kita latihkan tidak hanya di level menemukan informasi apa, siapa, kapan, yang itu ada di dalam bacaan, tapi juga tadi ya menginterpretasi, memahami apa maknanya gitu ya. Terus kemudian mengevaluasi, merefleksi. Contohnya misalnya mata pelajaran IPS ya, bicara tentang sejarah pahlawan. Yang sering keluar gitu ya di mata pelajaran IPS itu ya, siapa nama pahlawan, gitu ya, kapan lahirnya, di mana gitu ya. Ya betul. Tapi ketika kita coba menggali gitu ya lebih dalam dari kisah itu, misalnya seandainya kamu berada di posisi zaman itu, apa yang kamu rasakan misalnya. Nah, itu kan merefleksi, itu kan jarang ya kita ditanyain seperti itu. Atau betul, juga misalnya seandainya kamu menjadi pahlawan ini gitu ya, atau berada di kejadian itu, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Maka kita guru IPS juga perlu menguatkan literasi untuk 3 level ini gitu ya. Atau sebenarnya level-level kognitif ini juga melatih kalau bahasa sekarang itu HOTS gitu ya, high order thinking skill. Gitu. Jadi apa, menginterpretasikan tadi gitu ya? Menginterpretasikan atau mengevaluasi dan merefleksikan tadi. Itu untuk literasi. Untuk numerasi juga begitu. Kalau numerasi ya ada knowing, pengetahuan gitu ya, ada penerapan dan ada penalaran. Jadi bahwa ketika kita belajar matematika gitu ya, apa ini contoh aplikasinya gitu ya, aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Terus kita bisa mengaitkan dengan konteks yang lainnya, penalaran gitu. Jadi tidak sekedar matematika, tidak sekedar berhitung gitu ya. Penjumlahan, perkalian bisa, pembagian gitu ya, tidak sekedar itu. Tapi bagaimana itu dibawa ke konteks kehidupan sehari-harian. Keren. Maka tadi ya yang ditanya tips triknya bagaimana? Ya, yuk memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Di dalam kelas.
Nah, tentunya nanti juga selain kita memperbaiki, kita juga di proses kita membuat soal untuk anak-anak. Ya bentuknya itu ya tadi ya. Seperti itu, yang menguatkan level kognitif dan dengan berbagai bentuk. Ya multiple choice, kompleks gitu ya, pilihan ganda kompleks. Ya. Itu yang mungkin agak jarang ya dilakukan. Ya. Menjodohkan. Gitu ya. Iya. Kalau isian isian singkat itu mungkin relatif sering. Iya, mungkin lebih sering ya. Kayaknya dulu saya juga waktu masa sekolah sudah ada tuh isian singkat gitu ya, sama uraian gitu. Biasanya kan Romawi 1 pilihan ganda. Romawi 2 isian singkat, Romawi 3 uraian gitu ya. Itu berarti dari zaman Coach Dia juga sudah begitu. Oh iya. Kalau menjodohkan itu biasanya untuk di TK gitu. Iya betul. Di TK menjodohkan. Iya. Buah-buahan, jumlah gitu biasanya itu. Nah, sekarang variasi itu harus kita berikan kepada siswa-siswa. Oh, gitu. Siap. Nah, Coach Dia, kalau dari yang tadi berarti yang harus salah satunya yang harus bisa membuat soal juga berarti gurunya ya, Coach Dia. Iya, guru memang harus memahami dari AKM itu apa, itu perlu memahami. Gimana cara mentreatmentnya di kelas, seperti apa membawakannya gitu ya. Nah, terus gimana caranya Coach Dia mungkin agar guru-guru ini bisa membuat soal-soal AKM nih Coach? Ya seperti tadi ya di awal tadi saya sampaikan ya memang harus belajar ya. Harus belajar dulu gitu. Karena ini skill keterampilan ya harus belajar. Dan harus dicoba gitu ya. Iya, harus dicoba. Jadi memahami. Karena di soal AKM itu ada 3 hal aspek gitu ya. Ada yang namanya konten ya, atau kalau di numerasi itu domain gitu ya. Ada konteksnya. Konteks itu apakah itu terkait dengan kehidupan personal sehari-hari atau terkait dengan seni budaya atau terkait dengan scientific, ilmu pengetahuan teknologi. Nah, jadi harus dikaitkan dengan konteks yang ada dan juga terikat dengan yang namanya level kognitif. Harus jadi, sesuai ya. Iya, jadi membuat soal itu meliputi 3 hal itu tadi. Apa tadi Coach yang pertama tadi Coach? Konten. Ya, kalau untuk literasi itu berarti apakah itu kontennya fiksi atau sastra atau informasi ya. Kemudian ada konteks. Konteks itu personal, sosial budaya dan scientific ya. Dan ada level kognitif. Level kognitif ya. C1, C2 itu bukan ya. Level kognitif itu berkaitan dengan itu tadi. Kompetensi level kognitif menemukan informasi, interpretasi atau evaluasi dan refleksi gitu ya. Kalau untuk numerasi pemahaman, penerapan dan penalaran. Penalaran tadi ya. Oke. Kalau di sekolah nih Coach, bisa nggak kita bikin soal terus kita validasikan? Nah ini validasinya ini kemana Coach? Iya. Kalau di sekolah? Ya, kalau di sekolah biasanya validasi itu bisa validasi teman sejawat begitu ya. Tapi dipastikan bahwa teman sejawat kita ini memang punya pengetahuan tentang itu. Punya pengetahuan tentang gimana sih cara membuat soal yang benar itu. Iya, betul. Biasanya ya, yang waka kurikulum gitu ya. Itu memiliki pemahaman seperti itu. Ya, jadi bisa ini divalidasikan gitu ya. Jadi bisa ke teman juga tuker-tukeran gitu ya Gus ya. Oke. Mantap. Nah, ini bagaimana cara kita kalau sudah tadi ya. Ini kan kita sudah buat, ini sudah kita latihkan gitu ya. Terus cara kita mengevaluasinya gimana? Cara menganalisis hasil jawaban siswanya nih. Ketika kita sudah buat soal ini sudah bisa gitu ya, soal kemudian kita berikan kepada siswa-siswa kita gitu ya. Terus gimana gitu ya? Selanjutnya gitu ya. Betul itu dia. Ya memang harus kita segera kita koreksi ya. Ya sudah buat soal gitu ya, terus anak-anak sudah ngerjakan nggak kita koreksi ya, nanti nggak bisa menjadi feedback kita. Iya betul. Maka kita harus segera mengoreksi gitu ya, Ya kalau pilihan ganda mungkin pakai Google Form gitu bisa cepat ya. Pilihan ganda kompleks juga bisa ya. Bisa. Isian ya
kita harus ngecek ya. Isian, kalau isiannya cuma satu kata mungkin pakai Google Form masih bisa mungkin ya. Kalau isi harus ya, harus kita maksudnya, harus kita mengoreksi. Kemudian menjodohkan ya harus kita mengoreksi. Iya. Setelah kita ngoreksi, kita harus melihat ini ya. Oh, Mas Indra, nanti banyak salahnya atau benarnya di mana? Mana ini kompetensi yang sudah dikuasai? Apakah level kognitif, memahami, level 1-nya sudah bisa, level 2-nya sudah bisa belum gitu ya? Level 3-nya sudah bisa apa belum? Iya. Si Budi, nah juga begitu kita lihat gitu ya. Ternyata dia level 1, level kognitif 1 sudah bisa ini. Memahami belum? Ya. Si Ari, level 1, level 2 sudah lolos ini. Ternyata dia untuk mengevaluasi dan merefleksi belum tuntas. Kita perlu melihat itu gitu ya, melihat dari tiap siswa kita untuk membuat tindak lanjut. Berarti kalau siswa mungkin menemukan informasi saja belum bisa gitu ya. Berarti kita perlu melatih dia gitu ya, bacaan-bacaan, mungkin cerita atau apa, kemudian sering kita tanya apa gitu ya. Siapa tokoh yang ada di situ gitu ya. Kejadiannya tempatnya di mana, kapan. Itu waktu di kelas berarti ya. Proses di kelas. Ketika nanti di pembelajaran mata pelajaran yang lainnya lah ya, mata pelajaran misalnya agama, PAI gitu juga begitu. Apa yang ada di informasi itu yang dikuatkan. Baru naik ke level kedua juga begitu. Nah, kita perlu melihat ini satu-satu ya. Memang gitu butuh berapa lama gitu ya. Ya memang harus dibantu teknologi. Iya. Dibantu teknologi, sekarang teknologi sudah banyak ya, macam-macam ya. Nah, kita bisa dibantu teknologi untuk bisa cepat ini ya mendapat informasi lebih optimal lah ya. Iya, optimal, sehingga kita bisa fokus ke bagaimana tindak lanjut perbaikan yang akan kita lakukan. Nah, itu dia penting itu, Gus. Jadi harus kita optimalkan dengan teknologi, jangan paperless. Kok paperless sulit ya, Gus ya? Maksudnya kalau based on paper sulit ya? Iya, belum lagi kita harus bawa kemana-mana gitu ya. Dari sekolah bawa ke rumah, nanti dari rumah bawa lagi ke sekolah gitu ya. Itu bawanya gitu ya. Ngoreksi sudah ya, ngoreksi. Habis itu harus memasukkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini berkaitan dengan teknologi, di Mastery juga sudah ada teknologinya tuh, Gus. Jadi kita bisa ujian langsung sistemnya pakai sistem CBT, mulai dari 5 jenis soal itu udah bisa masuk ke sana. Nah, barangkali kok sekolah mau ikut, soalnya tervalidasi gitu ya. Terus sistemnya juga sudah bisa enak gitu ya. Kalau Google Form kan setahu saya belum bisa menjodohkan ya kayaknya. Belum bisa menjodohkan, terus isian singkat juga bisa tapi agak sulit gitu ya mendeteksinya. Nah, jadi bisa pakai itu salah satu opsinya biar lebih optimal gitu Gus dia. Dan keluar gitu ya. Betul. Siapa saja yang belum mencapai, mana yang sudah mencapai begitu. Dan kompetensinya juga ini bisa kelihatan gitu mungkin ya. Nah, terus apa sih Gus dia? Kan kita tadi sudah tahu ya gimana caranya kita menyiapkan, lalu di kelas harus seperti apa, membuat soalnya bagaimana, terus tadi ada sentuhan teknologi juga gitu ya. Terus apa sebenarnya Coach Dia keuntungan kalau nilai AKM kita tinggi gitu ya? Nilai AKM sekolah kita tuh tinggi tuh apa keuntungan Coach Dia? Ya jelas untung ya. Tinggi ya, nilainya tinggi itu jelas untungnya. Tapi kembali lagi ya, esensi tadi ya. Kalau di rapor pendidikan itu kan kita ingin melihat bagaimana sih mutu dari pelayanan kita terhadap siswa gitu kan ya. Jadi kalau nilainya tinggi, berarti apa yang kita lakukan begitu ya sudah sesuai koridornya begitu ya. Gitu. Jadi kembali lagi kalau tadi balik lagi yang pertanyaan awal, apakah perlu kita? Jadi kita mempersiapkan hanya karena ingin tinggi, bukan seperti itu, bukan itu ya. Tetapi bagaimana kita memang ini sebagai potret, sudah baik. Berarti ke depan kalau sekarang sudah baik 80, berarti ke depan saya ingin 81, 82 untuk ditingkatkan. Ini hanya ya potret gitu potret aja. Sekilas saja ya. Potret yang apa perbaikan selanjutnya yang kita lakukan.
oh sudah tinggi, sudah memenuhi gitu ya. Ya sudah ya, tidak bisa begitu juga gitu ya. Karena nanti kan siswanya ganti lagi kan. Iya, betul. Harus proses itu tetap dilakukan. Iya. Tapi yang mungkin yang harus digarisbawahi bahwa ini skill ya Coach Dia ya. Dan kita ya harusnya semua siswa kita bekali dengan skill ini, skill set ini untuk dia bisa bersaing nanti di masa depan gitu ya Coach Dia ya. Nah, itu yang mungkin harus kita garis bawahi mungkin ya. Jadi gitu. Memang kompetensi ini kompetensi dasar ya, yang akan mempengaruhi kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah kalau begitu mungkin AKM-nya gitu ya, asesmennya itu bisa kita lakukan sesering mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu ya Coach Dia ya. Atau begini ya mungkin Coach Indra ya, kalau di AKM yang diukur oleh pemerintah itu kan kelas 5 ya Coach Indra. Nah ya betul. Kelas 5. Nah sementara kita sebenarnya ada yang namanya learning progression di AKM itu ya. Jadi progres kemampuan yang harus dikuasai anak-anak di tiap fase. Kelas 2, kelas 4 gitu ya. Di kelas 5, kelas 6, atau 13. Nah, sehingga kita perlu memastikan itu. Kalau kepingin nanti di kelas 5 ini berarti sudah siap gitu ya. Ya kita membekalinya mulai dari kelas 1. Kelas 1. Iya. Bukan kita drill nanti di kelas 5 begitu ya. Karena itu ya skill ya. Iya, betul. Skill berpikir. Jadi ya mulai dari kelas 1. Kelas bertahap 2, ya Coach ya. Iya betul. Kelas 2 kita pastikan gitu. Oh kelas 2 sudah memenuhi. Ya, memenuhi belum gitu ya. Nah, kita cek. Maka ada namanya AKM kelas. Iya, betul. Nanti kelas 3 juga begitu, kita cek lagi. Nah, kalau dari kita ini dari awal sudah ngecek di tiap kelas, mudah-mudahan nanti di kelas 5 ya, sudah siap gitu ya. Ini kalau nggak dicek gitu ya, yang kasihan yang kelas 5 tuh guru betul. Kelas 5 jadi bingung. Iya, betul. Ya, meskipun kita nggak perlu mempersiapkan begitu ya. Iya. Ya ada kalanya, waduh kalau nggak bisa itu ya gimana? Gitu ya. Kita kayak ada beban mental ya. Maka idealnya itu tadi ya, kita mempersiapkan sedikit demi sedikit ya. Jadi mulai, mungkin kalau kelas 1 enggak ya, karena kelas 1 itu kan masih mulai membaca. Ya. Nah, jadi mulai kelas 2 kelas 3 ya. Dan itu di Emastri sudah ada. Wah, edisi lengkap ini tadi ya. Insya Allah ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang di sekolah yang mau pakai silahkan bisa langsung klik di emastri.id Coach Dia. Nah ini nggak kerasa Coach Dia, kita udah agak lama ya waktunya kayaknya ya. Mungkin terakhir nih Coach Dia ya, sebelum kita menutup sesi di podcast kita kali ini, terakhir quotes dari Coach Dia atau pesan-pesan dari Coach Dia untuk para sahabat pendidik atau para guru yang saat ini ada di sekolah, untuk khususnya dalam AKM ini seperti apa Coach Dia? Ya, jadi ini adalah skill ya, skill abad 21 ya, untuk mempersiapkan siswa kita nanti di abad 21 10, 15, 20 tahun lagi. Yang dimana literasi numerasi ini sebenarnya kompetensi literasi itu banyak ya. Literasi membaca dan numerasi ini hal yang mendasar sekali. Sehingga Bapak Ibu guru silakan dipastikan gitu ya. Dipastikan bahwa minimal itu bisa terpenuhi. Karena ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita sudah sekolah yang istilahnya lebih siap gitu ya, harusnya bisa melebihi dari itu gitu ya. Karena ini dari Sabang sampai Merauke. Dan sekali lagi ini adalah skill Bapak Ibu sekalian, jadi perlu dilatih dan dilatih. Oke. Dilatih dan dilatih 3 kali berarti. Ibu. Oke, terima kasih banyak Coach Dia. Sama-sama Coach Indra. Siap, mudah-mudahan sehat selalu Coach Dia ya. Nanti kita mungkin sharing-sharing lagi bahas hal yang lain lah kayak Coach Dia. Boleh ya, yang lainnya biar nggak AKM terus gitu. Iya, betul. Nanti kita sharing-sharing hal yang lain lagi. Terima kasih banyak Coach Dia. Sama-sama Coach. Sudah mampir lagi di podcast kita ini gitu ya. Kita tutup sekarang, nutupnya ada ini ya Coach Dia. Gitu. Ada jargonnya gitu ya. Jadi kalau kita nutup, kita bareng-bareng dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, salam pendidikan gitu Coach Dia. Ke kamera tengah ya Coach Dia ya. Oke, 1, 2, 3. Salam pendidikan.